Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Farah Aurelia dengan NIM 110116008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wawancara UMKM. Nah, yang pertama ada pendahuluan. UMKM merupakan usaha yang merujuk kepada jenis-jenis usaha kecil hingga menengah. UMKM ini dapat menjadi suatu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, usaha mikro ini juga memberikan manfaat terhadap sumber daya alam dan padat karya, terutama pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi dan ciri-ciri UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah unit usaha yang mandiri, produktif, dan dijalankan baik oleh individu maupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Nah, ciri-ciri dari UMKM ini sendiri adalah sumber daya manusia yang terbatas. Selanjutnya, usaha yang dijalankan masih dalam cakupan yang kecil, manajemen masih dilakukan dengan sederhana, belum memiliki sistem administrasi yang lengkap dan segi keuangan juga belum dibedakan mana yang pribadi dan mana yang usaha. Dan lokasi usaha masih di daerah di sekitar rumah dan kurang strategis. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua yaitu Lembaga Keuangan Mikro Islam. Lembaga Keuangan Mikro Syariah berperan sebagai perantara dalam proses pemindahan dana dari individu atau pihak yang memiliki surplus dana yang pada individu atau pihak yang membutuhkan dana. Lembaga ini berfokus pada masyarakat dengan skala kecil hingga menengah, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengembangan usaha mereka, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Dan yang ketiga ada lembaga-lembaga LKMS. Nah, lembaga-lembaga LKMS-nya terdapat tiga. Yang pertama ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang kedua ada Baitul Mal buat Tamlil atau BNT. Dan yang ketiga ada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Nah, masuk ke hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, sekaligus toko kelontong, didapatkan hasil bahwa pelaku usaha tersebut bernama Ibu Siti Mariati. Usaha tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Jadi pada awalnya beliau hanya bergerak di bidang kuliner saja, tetapi seiring berjalannya waktu, beliau membuka toko kelontong. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang telah Ibu Siti lakukan untuk usahanya adalah beliau melakukan promosi di media sosial seperti memasang dan membagikan produk-produk yang beliau jual di media sosial, memberikan penawaran kepada pelanggan apabila ada produk baru yang dijual, dan melakukan siaran langsung untuk menjual produk yang beliau jual. Selanjutnya terdapat modal usaha. Di sini beliau menggunakan modal sendiri dan beliau juga meminjam modal tersebut di salah satu bank konvensional. Pada saat itu beliau memiliki modal sendiri sebesar 2 juta rupiah untuk memulai usaha kuliner tersebut. Nah, karena pada awalnya Bu Siti ini hanya di bidang kuliner, penghasilan rata-rata per hari itu mencapai 150 sampai 200 ribu. Selanjutnya, pada saat memulai usaha toko kelontong, Ibu Siti meminjam modal di bank sebesar 6 juta rupiah untuk modal membuka toko kelontong tersebut. Dan penghasilan rata-rata per harinya itu sekitar 300 ribu sampai 600 ribu per hari. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Nah, dalam pengelolaan keuangan, Ibu Siti menerapkan sistem keuntungan sedikit tetapi selalu berputar. Jadi, beliau tidak mengambil banyak untuk keuntungannya. Yang terpenting adalah dengan modal sedikit, beliau bisa putar lagi. Nah, dalam pengelolaan keuangannya pun, Ibu Siti sudah memisahkan antara penghasilan usahanya dengan uang pribadinya. Jadi, dari situ Ibu Siti tuh bisa melihat berapa modal yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut dan berapa penghasilan yang didapat dari usaha tersebut. Dan di sini beliau menyimpan uangnya di salah satu bank konvensional.
Nah, selanjutnya ada rekomendasi LKMS. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang saya rekomendasikan adalah KSPPS BMT Rukun Abadi yang terletak di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. KSPPS BMT Rukun Abadi menyediakan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan. Yang pertama dari segi pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini terbagi menjadi empat, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad sewa, pembiayaan dengan akad bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad kodarulasan. Dilihat dari segi penyimpanan terbagi menjadi dua macam, yakni simpanan wadiah dan simpanan mudorobah. Nah, kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, usaha Ibu Siti Mariati merupakan contoh UMKM yang didirikan dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga dan mencapai kemandirian ekonomi. Melalui strategi pemasaran yang efektif dan pengelolaan keuangan yang baik, Ibu Siti dapat mengatasi tantangan dan mencapai pendapatan yang stabil dari usahanya. Saran yang dapat diberikan adalah, dapat diadakan sosialisasi untuk masyarakat terkait dengan program lembaga keuangan mikrosyariah. Hal tersebut dapat dengan Eee, hal tersebut dapat menarik perhatian masyarakat yang mempunyai usaha ataupun masyarakat yang baru mau merintis usahanya. Dari hal tersebut, masyarakat pun jadi mengetahui produk apa saja yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.